Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inaya Syarifah, mahasiswi Pasca Sarjana MPI Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan membawakan presentasi yang berjudul tentang konsep manajemen dan kepemimpinan dalam pendidikan. Oke, sebelum menuju kepada pokok permasalahan, ada baiknya kita mengetahui rumusan masalah dari makalah ini. Rumusan masalahnya yaitu A. Bagaimana konsep manajemen dalam pendidikan? B. Bagaimana konsep kepemimpinan dalam pendidikan? Adapun tujuannya yaitu A. Untuk mengetahui konsep manajemen dalam pendidikan, dan B. Untuk mengetahui konsep kepemimpinan dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen. Pengertian manajemen adalah ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, selanjutnya kita beralih kepada pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau usaha atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha, kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya kita beralih kepada unsur-unsur manajemen pendidikan. Yang pertama adalah manusia, yang kedua material barang, yang ketiga mesin, yang keempat money, uang, yang kelima metode, yang keenam market, pasar, yang ketujuh minute, waktu. Jadi, ketujuh hal itulah unsur yang diperlukan dalam manajemen pendidikan. Perlu adanya manusia, perlu adanya objek atau barang, perlu adanya mesin, perlu adanya uang, metode, pasar yang tepat, dan juga waktu yang efisien. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Tujuannya yaitu terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan atau PAIKEM. B. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. C. Terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. D. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. E. Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. F. Teratasinya masalah mutu pendidikan. G. Terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatnya citra pendidikan yang positif. Oke, selanjutnya ruang lingkup manajemen pendidikan. A. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematis, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. B. Manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga semua personil sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. C. Manajemen peserta didik, yaitu upaya penataan peserta didik dari mulai masuk hingga dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. D. Manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara umum. E. Manajemen keuangan atau pembiayaan adalah serangkaian kegiatan perencanaan melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. F. Manajemen administrasi. Manajemen dalam perspektif manajemen dipandang administrasi dalam perspektif manajemen dipandang mempunyai peran penting sebagai profiage atau kemampuan melihat masa depan. Hal ini berarti administrasi dinilai mampu melihat keadaan masa yang akan datang dan mempunyai kesiapan untuk Masih dalam ruang lingkup manajemen pendidikan, yang selanjutnya adalah
Manajemen humas. Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Yang terakhir adalah manajemen layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses. Oke, next kita akan membahas tentang prinsip manajemen pendidikan. Menurut Douglas, merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. A. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. B. Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. C. Memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. D. Mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan E. Relativitas nilai-nilai. Selanjutnya, kita beralih kepada konsep kepemimpinan dalam pendidikan. Pengertian kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang berarti bimbing atau tuntun. Dari situlah lahir kata memimpin yang berarti membimbing atau menuntun. Sedangkan kepemimpinan adalah kegiatan membimbing atau menuntun, memandukan penunjukan jalan. Arti kata kepemimpinan dapat disimpulkan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi dengan seorang pemimpin puncak sebagai figur sentral yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengefektifkan organisasi tersebut. Pengertian kepemimpinan dalam pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan, agar dapat dicapai tujuan pendidikan atau sekolah secara efektif dan efisien. Beralih kepada fungsi kepemimpinan pendidikan. Fungsi kepemimpinan pendidikan yaitu yang pertama sebagai pendidik atau edukator, yang kedua sebagai manajer, yang ketiga administrator, yang keempat supervisor, 5 sebagai leader atau pemimpin, 6 sebagai inovator, dan 7 sebagai motivator atau biasa disingkat yaitu EMASLIM. Kepemimpinan dalam pendidikan itu harus menjadi pendidik, sekaligus manajer, sekaligus administrator, sekaligus supervisor, sekaligus leader, sekaligus inovator dan motivator. Semua jiwa-jiwa ini harus ada dalam pendidik, harus ada dalam pemimpin dalam. Selanjutnya yaitu keterampilan yang harus dimiliki pemimpin pendidikan. Yang pertama, keterampilan dalam memimpin, yang kedua keterampilan dalam hubungan insani, yang ketiga keterampilan dalam proses kelompok, yang keempat keterampilan dalam administrasi personil, dan yang kelima keterampilan dalam menilai. Semua keterampilan ini harus dimiliki oleh pemimpin pendidikan. Baik, beralih kepada tipe kepemimpinan pendidikan. Tipe kepemimpinan pendidikan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah otoriter, yang kedua laissez-faire, yang ketiga demokratis, dan yang keempat pseudo-demokratis. Tipe kepemimpinan ini tidak harus dimiliki oleh semua pemimpin dalam pendidikan, tapi pemimpin dalam pendidikan dapat memilih salah satu dari 4 tipe kepemimpinan pendidikan yang 4 tadi. Biasanya tipe kepemimpinan ini akan muncul tergantung dengan karakter pemimpin tersebut. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan pendidikan. Yang pertama ada manajerial, kedua transformasional, ketiga transaksional, 4 pengajaran dan positif. Dari beberapa pemaparan tadi, berikut adalah implementasi kepemimpinan dalam pendidikan. Model atau gaya kepemimpinan transformasional memiliki karakteristik perubahan atau perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik atau sesuai dengan tujuan pendidikan yang dicita-citakan organisasi pendidikan tersebut. Kepala sekolah di SMP IT Darul Hidayah Sukoharjo contohnya sudah mengimplementasikan 4 komponen dalam kepemimpinan transformasional, yaitu pertama idealized influence, yang pertama yaitu A. Kepala sekolah selalu datang lebih awal dan pulang lebih akhir. B. Kepala sekolah selalu membudayakan tegur sapa dan salam kepada seluruh warga. C. Kepala sekolah melibatkan warga sekolah dalam menetapkan visi, misi, tujuan.
Yang kedua, ada implementasi dari komponen inspirational motivation, yaitu kepala sekolah selalu menunjukkan komitmennya terhadap aturan sekolah, salah satunya mengenai disiplin waktu dalam briefing setiap pagi. Kepala sekolah juga senantiasa memberikan motivasi kepada guru dan karyawan agar selalu semangat dalam melaksanakan tugas dan berkomitmen terhadap visi dan tujuan sekolah. Yang ketiga yaitu implementasi komponen intellectual stimulation. A. Kepala sekolah menerapkan sistem pembelajaran ICT dan B. Kepala sekolah mengkritik guru dan karyawan melalui pendekatan personal. Yang keempat implementasinya yaitu komponen individualist consideration, yang itu kepala sekolah mengupayakan melengkapi fasilitas dan juga mengadakan kumpul bersama dengan guru dan karyawan setiap minggu. Adapun kekurangan yang dihadapi oleh kepala sekolah dalam menerapkan kepemimpinan transformasional adalah sebagai berikut. 1. Kepala sekolah belum sepenuhnya menjadi role model, sebab kepala sekolah belum bisa memberikan batasan sebagai seorang pemimpin kepada guru dan karyawan. Kemudian penetapan visi dan tujuan sekolah masih bersifat formalitas. 2. Meskipun kepala sekolah sudah memberikan motivasi kepada guru dan karyawan, akan tetapi motivasi tersebut belum disertai dengan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai. Kemudian, kepala sekolah juga belum menunjukkan komitmen maksimal terhadap visi, misi, dan tujuan sekolah seperti penyediaan sarana dan prasarana. Kekurangan yang dihadapi selanjutnya yaitu kepala sekolah belum maksimal dalam mengupayakan fasilitas yang mendukung sistem pembelajaran ICT atau Information Communication Technology seperti jaringan internet dan media pembelajaran lainnya. Dan yang terakhir yaitu selain belum maksimal dalam memberikan pelatihan, seminar, dan workshop, kepala sekolah juga masih kurang memperhatikan masalah individual guru dan karyawan seperti kurangnya perhatian kepala sekolah terhadap kesejahteraan mereka. Berikut adalah pemaparan materi dari saya. Dari situ bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya setiap gaya kepemimpinan ataupun model kepemimpinan yang digunakan itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Kita sebagai pendukung ataupun guru sepatutnya kita harus terus mendukung pemimpin-pemimpin kita untuk selalu berinovasi dan juga mengeluarkan atau menciptakan strategi-strategi baru agar kita para guru bisa melaksanakan pembelajaran dengan maksimal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.